pertama, saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi adalah proses pencarian solusi atau pemecahan suatu masalah baik secara terstruktur maupun berorientasi objek. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pendekatan alternatif dan pendekatan pengguna. Pertama, pendekatan alternatif. Sistem berbeda dalam hal ukuran dan kompleksitas teknologi dan dalam istilah dari masalah organisasi yang ingin mereka selesaikan. Sejumlah pembangunan sistem pendekatan telah dikembangkan untuk mengatasi perbedaan ini. Dan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode alternatif meliputi yang pertama, siklus sistem hidup tradisional. Siklus sistem hidup tradisional adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi. Dan yang kedua, prototyping. Prototipe adalah versi kerja dari sistem informasi atau bagian dari sistem, tapi itu dimaksudkan hanya model pendahuluan. Selanjutnya, pengembangan end user. Beberapa jenis informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tidak ada bantuan formal dari spesialis teknis. Fenomena ini disebut pengembangan pengguna akhir. Keuntungan dan kerugian prototyping. Yang pertama, prototyping paling berguna bila ada beberapa ketidakpastian tentang persyaratan dan sering digunakan untuk merancang sistem informasi antar pengguna akhir. Dan yang kedua, sebagai tampilan online dan layar entry data, laporan atau halaman web, karena prototyping mendorong keterlibatan pengguna akhir yang intens di seluruh sistem. Terakhir, aplikasi perangkat lunak dan outsourcing terbagi menjadi dua. Yang pertama, paket perangkat lunak aplikasi. Proses yang tidak banyak berubah dari waktu ke waktu, sistem yang umum akan terjadi memenuhi persyaratan dari banyak organisasi. Dan yang kedua, outsourcing, berlangganan perusahaan akan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang disediakan oleh layanan sebagai platform teknis untuk sistem mereka. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan pengguna. Itu terbagi menjadi dua, yaitu pemakai akhir dan pakar sistem informasi. Pemakai akhir sendiri memiliki pengertian sebagai orang-orang yang menggunakan sistem informasi atau informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut. Mereka adalah para pelanggan, tenaga penjualan, teknisi, staf administrasi, atau para manajer. Selanjutnya, pakar sistem informasi memiliki pengertian yaitu orang-orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi. Mereka adalah analisis sistem, pembuat software, operator sistem, personal tingkat manajerial, teknisi, dan staf administrasi sistem informasi lainnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan sistem informasi. Rancangan sistem informasi merupakan pengembangan sistem baru dari sistem lama yang ada, di mana masalah-masalah yang terjadi pada sistem lama diharapkan sudah teratasi pada sistem yang baru. Rancangan berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Elemen-elemen pengetahuan yang berhubungan dengan proses rancangan sistem antara lain, yang pertama, sumber daya organisasi. Bertumpu pada 5 unsur organisasi, yaitu man, machines, material, money, and methods. Selanjutnya, informasi kebutuhan dari pemakai. Informasi yang diperoleh dari pemakai selama fase analisis sistem. Yang ketiga, kebutuhan sistem atau hasil dari analisis sistem. Yang keempat, metode pemrosesan data. Apakah manual, elektromekanikal, push card, atau komputer based. Dan yang terakhir yaitu operasi data. Ada beberapa operasi dasar data,
seperti capture, classify, arrange, summarize, calculate, store, retrieve, reproduce, dan disseminates. Alat bantu Decision seperti DFG, DCD, DD, Decision Table, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesuksesan dan kegagalan sistem informasi. Kesuksesan dan kegagalan informasi bisa ditinjau dari 5 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi organisasi. Dalam dimensi ini, terdapat 4 indikator yang dapat digunakan sebagai instrumen pengukuran. Antara lain sebagai berikut. 1. Dukungan dan komitmen pimpinan. Merupakan suatu iktikad dan konsistensi pimpinan untuk menerapkan sistem informasi dalam organisasinya secara nyata. Kedua, hukum, politik, dan regulasi. Adalah upaya pemerintah untuk melandasi suatu penerapan sistem informasi agar dapat teratur, tertata, serta jelas ruang lingkupnya dalam kerangka hukum yang sah guna mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, keuangan. Adalah pembiayaan yang bersifat modal, operasional, maupun insidental guna mewujudkan penerapan sistem informasi. Yang keempat, strategi dan manajemen resiko. Merupakan suatu strategi organisasi yang berbentuk rencana jangka panjang organisasi, rencana strategis, master, dan plan. Selanjutnya, dimensi sumber daya manusia. Menurut hasil studi literatur, sumber daya manusia menjadi salah satu dimensi yang kritikal selain organisasi. Berikut beberapa indikator untuk mengukur sumber daya manusia guna melihat kesuksesan dan kegagalan sistem informasi. Yang pertama yaitu sosial dan budaya. Adalah pengalaman, kebiasaan, paradigma, serta pola pikir manusia dalam memecahkan suatu masalah maupun menjalankan suatu proses bisnis, organisasi, menggunakan sistem informasi. Selanjutnya yang kedua yaitu motivasi. Adalah hasrat dan keinginan manusia untuk menggunakan sistem informasi tanpa tekanan maupun paksaan. Yang ketiga, kompetisi TIK. Merupakan kemampuan umum yang dimiliki manusia untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat yaitu pendidikan dan pelatihan. Ini adalah pembekalan kemampuan khusus untuk mengoperasikan sistem informasi tertentu maupun ilmu pengetahuan spesifik yang berkaitan dan relevan terhadap sistem informasi yang diterapkan pada suatu organisasi. Baiklah, selanjutnya dimensi teknologi. Adapun beberapa indikator untuk mengukur kesuksesan dan kegagalan sistem informasi dari dimensi teknologi ini. Yang pertama, pusat data. Merupakan pusat pengelolaan di mana data diproses dan disimpan, serta pusat pengelolaan jaringan atau konektivitas sistem informasi. Yang kedua, konektivitas. Adalah jaringan yang menghubungkan antara pengguna sistem informasi dengan pusat data dalam melakukan penukaran data. Selanjutnya, sarana dan prasarana pengguna adalah semua perangkat wajib dan pendukung yang dibutuhkan untuk mengoperasikan suatu organisasi ataupun sistem informasi tersebut. Yang keempat, keamanan dan privasi. Merupakan jaminan keamanan data dalam operasional sistem informasi untuk memastikan integritas data dan privasi. Sisi layanan
Ada beberapa indikator pada dimensi layanan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi, yaitu upaya organisasi untuk melakukan komunikasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan proses bisnis atau dengan organisasi itu sendiri pada sistem informasi baik sebelum maupun setelah sistem tersebut diadakan. Yang kedua, kualitas dan dukungan layanan. Merupakan dukungan layanan yang diberikan kepada pengguna untuk menjamin layanan yang diberikan. Yang ketiga, data dan informasi. Merupakan kesesuaian keluaran atau output sistem informasi dengan kebutuhan pengguna, organisasi, maupun pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu dimensi proses. Di dalam dimensi proses ini ada beberapa indikator untuk mengukur kesuksesan atau kegagalan dari sistem informasi yang ingin kita buat. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini adalah awal dari proses untuk membuat suatu sistem informasi yang ingin dibuat. Proses ini dinyatakan pada rencana dan program kerja organisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu kompleksitas. Merupakan tingkat kerumitan atau kemudahan dalam penggunaan sistem informasi baik berdasarkan antarmuka maupun proses kerjanya. Yang ketiga yaitu kebutuhan pengguna dan BPR. Adalah proses pengembangan atau pengadaan sistem informasi yang berbasis kebutuhan serta re-engineering dari proses lama menjadi proses baru yang lebih menguntungkan bagi organisasi. Yang keempat yaitu interoperabilitas dan integrasi. Adalah kemampuan sistem informasi untuk bertukar data dan terintegrasi dengan sistem lain. Yang kelima yaitu manajemen proyek. Adalah kemampuan organisasi dalam melakukan manajemen dalam proses pengadaan sistem informasi. Pembahasan selanjutnya yaitu penerapan sistem informasi. Ada beberapa penerapan sistem informasi pada aktivitas manusia sehari-hari, yaitu pertama dalam bidang pendidikan. Saat ini sistem pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, makalah sistem informasi dan komunikasi sering dijumpai kombinasi sistem audio atau data. Jadi dalam dunia pendidikan, sistem informasi ini sangat penting guna untuk kelancaran proses pembelajaran yang seiring perkembangan zaman dia terus berkembang. Yang kedua yaitu bidang kesehatan. Pemanfaatan sistem informasi dalam bidang kesehatan salah satunya ialah sistem yang berbasis kartu. Sistem ini bisa digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Karena dalam kartu tersebut, para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien, tidak perlu lagi harus memeriksa lebih detail atau apa. Karena di kartu ini riwayat sakit dari pasien itu telah dituliskan. Yang ketiga yaitu sektor perbankan. Dalam dunia perbankan, contoh penerapan sistem informasi ialah telah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Selanjutnya dalam bidang bisnis. Dalam dunia bisnis yang sangat erat kaitannya dengan transaksi jual beli, pemanfaatan sistem informasi ini dapat dimanfaatkan pula untuk sarana perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce ini adalah penyebaran atau pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem informasi atau sistem elektronik
seperti internet dan televisi. Selanjutnya yaitu di perusahaan. Penerapan sistem informasi ini telah banyak digunakan oleh perusahaan. Kebutuhan efisien waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan sistem informasi dalam lingkungan kerjanya. Selanjutnya adalah pembahasannya kegagalan penerapan sistem informasi. Ada beberapa penyebab sehingga penerapan sistem informasi itu gagal. Salah satunya yaitu karena kepedulian staf dan manajemen yang masih kurang. Ada juga ketidaksesuaian prinsip penerapan teknologi informasi dengan kepentingan politis, ketidakrelevansian kualifikasi tenaga pengelola sistem informasi. Pemerintah daerah ataupun pengguna tidak dapat memanfaatkan keluaran sistem informasi yang dikelola oleh suatu manajemen sebagai dasar pengambilan kebijakan pengelolaan manajemen.